Sebagai salah satu negara maju di Asia, aktivitas perekonomian di Korea Selatan adalah salah satu yang tertinggi di kawasan ini. Dua bidang perekonomian yaitu pertanian dan perikanan adalah dua bidang yang mempunyai kontribusi yang cukup besar di perekonomian Korea Selatan. Pada musim tanam dan panen, sektor pertanian dan perikanan di Korea mengalami kelangkaan akut akan tenaga kerja, yang sifatnya tiba-tiba, sementara, atau jangka pendek. Untuk itu, pemerintah Korea Selatan membuat Seasonal Working Program atau dikenal dengan istilah SWP. Seasonal Working Program atau yang dikenal dengan istilah SWP merupakan program penempatan pekerja migran jangka pendek di Korsel yang mekanismenya dilakukan di bawah Kementerian Kehakiman atau Ministry of Justice, bukan Kementerian Ketenagakerjaan Korsel atau MOEL atau di luar skema EPS, Employment Permit System. Jangka waktunya meliputi program 90 hari, datang dengan visa jenis C4 atau paling panjang 5 bulan, datang dengan visa jenis E8. Dalam program SWP, Ministry of Justice mensyaratkan dibentuknya kesepakatan atau MOU tentang penempatan pekerja musiman antar pemerintah daerah di Indonesia dan di Korsel. Dalam hal ini, Pemda Indonesia akan bertindak sebagai promotor, penjamin, sekaligus lembaga penyeleksi dan pengirim PMI terkait. Alokasi jumlah tenaga musiman yang bisa ditempatkan oleh masing-masing Pemda di Indonesia tergantung kebutuhan dari Pemda di Korsel dan persetujuan dalam MOU. Seluruh biaya penempatan mulai dari pra-keberangkatan, tiket pesawat pulang pergi Korsel Indonesia, biaya administrasi, logistik, visa, asuransi kesehatan dan atau PCR COVID-19 dan lain-lain sepenuhnya menjadi tanggungan PMI dan Pemda asal di Indonesia. Pihak Korsel tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk mendatangkan para PMI tersebut. Kewajiban Pemda atau perusahaan di Korsel berupa usulan atau rekomendasi visa, pemberian gaji sesuai upah minimum di Korsel, honor lembur, akomodasi di Korsel, fasilitas hiburan atau istirahat, dan asuransi kecelakaan kerja standar. Program ini tidak membutuhkan pelatihan, kecakapan bahasa, ataupun masa orientasi. Begitu tiba di Korsel dan siap kerja, para pekerja migran akan diberikan penjelasan singkat oleh seorang penerjemah mengenai pekerjaan fisik yang harus dilakukan dan fasilitas yang ada di pertanian atau lokasi tambak. Jika PMI yang bersangkutan sakit atau harus masuk ke rumah sakit, perusahaan bekerja sama dengan Pemda di Korsel akan membawa PMI terkait ke rumah sakit rujukan. Namun biaya ditanggung sendiri oleh PMI kecuali untuk kecelakaan kerja yang akan ditanggung asuransi. Belum terlihat pembagian hak dan kewajiban yang adil dalam proses penempatan dan perlindungan PMI di program ini. Dengan kata lain, program pekerja musiman tersebut masih berat sebelah, yakni hanya menguntungkan di Korsel. Dengan adanya pandemi COVID-19, bahkan berpotensi turun drastis pada tahun ini dan di masa mendatang, seiring dengan makinnya sulit bisnis pertanian dan perikanan akibat penurunan demand. Potensi masalah lainnya adalah eksploitasi tenaga kerja, karena intensitas pekerjaan yang tinggi, sementara tenaga kerja terbatas. Overstayer, karena masa penempatan yang pendek dan sulitnya menyelesaikan dispute ketenaga kerjaan yang mungkin timbul karena SWP bukan program di bawah Kementerian Ketenagakerjaan setempat. Sekiranya terjadi dispute, diperkirakan Ministry of Justice akan mengambil langkah memulangkan pekerja atau deportasi, di mana hal tersebut tidak menguntungkan bagi PMI. Mengingat ketiadaan training yang memadai, dikhawatirkan angka kecelakaan kerja meningkat akibat pekerja yang tidak terbiasa dengan penggunaan mesin atau alat kerja yang digunakan. Secara keseluruhan, pemerintah dan Pemda Korea Selatan belum menyiapkan secara maksimal pelaksanaan program ini. Demikian pula Pemda Indonesia masih menemui berbagai kendala dalam menjalankan program ini. Sehingga dapat disimpulkan, program ini akan kurang memberikan hasil yang maksimal bagi pemerintah Korea maupun pekerja migran Indonesia. Juga bagi PMI, benefit finansial dan manfaat perlindungan yang didapat tidak seutuh program EPS yang sudah berjalan antara Indonesia dan Korsel. Untuk itu, Indonesia perlu fokus pada dua hal, yakni agar akses pengiriman PMI dengan skema EPS, penempatan baru maupun re-entry dapat segera dibuka kembali oleh Korsel. Saat ini, penempatan tertutup akibat pandemi COVID-19. Menjajaki peningkat kuota di luar sektor manufaktur dan perikanan, di mana masih terdapat sektor potensial lainnya, seperti konstruksi,
E92, pertanian E93, dan jasa 9E95. Keuntungan yang didapat yaitu kesempatan kerja di Korea Selatan. Proses penempatan berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas A. Badan untuk skema G2G dan P2P. B. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia untuk skema P2P. Atau C. Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri atau UKPS. Berdasarkan ketentuan pasal 23 PP nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah, diatur bahwa objek kerjasama daerah dengan mitra luar negeri yaitu A. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Pertukaran budaya. C. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan. D. Promosi potensi daerah. E. Objek atau kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat disampaikan yaitu berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PPMI, maka pemerintah daerah bukan pelaksana penempatan. Dengan demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan penempatan PMI. Berdasarkan ketentuan pasal 23 PP nomor 23 tahun 2018, penempatan pekerja migran bukan merupakan objek ruang lingkup kerjasama.